Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat bertemu kembali dengan mata pelajaran fisika. Oke, untuk hari ini kita akan masuk bab 7, yaitu gelombang berjalan dan gelombang stasioner. Sebelumnya, tentunya kalian sudah melihat bahwa di judul sendiri ada dua bagian, yaitu bagian pertama gelombang berjalan dan bagian yang kedua adalah gelombang stasioner. Tapi untuk hari ini kita akan fokus pada gelombang berjalan. Oke, di sini ada 3 pertanyaan ya. Ibu akan bacakan dulu. Sudahkah kalian membaca tentang gelombang berjalan? Apa yang dimaksud dengan gelombang berjalan? Tidakkah materi ini menarik? Nah, kalian cukup menjawabnya dalam hati. Ketika kalian sudah membaca atau sudah mengerti apa itu gelombang berjalan, berarti sekarang kita akan fokus membahasnya ya. Nah, seperti yang waktu pertemuan beberapa minggu yang lalu, karena kalian sudah belajar tentang gelombang, masih ingat kan gelombang itu adalah getaran yang merambat. Nah, di sini Ibu sudah gambarkan, kita bayangkan yang paling sederhana dulu ya. Ketika kalian bermain tali, kemudian tali kalian getarkan, maka akan terbentuk gelombang. Nah, ini gelombang yang terbentuk di sini adalah gelombang, namanya gelombang transversal. Nah, contoh yang paling mudah dari gelombang transversal adalah pada tali. Di sini sudah Ibu gambarkan, ini ada titik 0 atau ini adalah sumber getaran atau sumber gelombang. Awalnya gelombang bergetar atau bergelombang. Kemudian di sini ada titik Y. Ini sumbu Y adalah sumbu simpangan. Kemudian ini ada titik, di sini ujungnya adalah T, berarti ini waktu. Nah, ketika gelombang tali ini kita gambarkan dengan membentuk gelombang transversal atau dalam matematika ini namanya gelombang sinusoidal atau gelombang sinus. Ini bukan titik, ini titik A, ini titik B, titik C, titik D, titik E, titik F, titik G. Nah, sekarang coba kita ingat dulu ya sebelum berlanjut ke gelombang berjalan. Pertama yang harus kalian ingat, dalam gambar ini yang dimaksud dengan satu panjang gelombang atau sama dengan satu lambda itu yang mana? Tentunya kalian harus sudah bisa menjawab karena sudah kita pelajari. Coba kita cek dari gambar ya. Berarti yang satu panjang gelombang atau satu lambda itu bisa terdiri dari satu bukit dan satu lembah. Ya, berarti dari titik A, B, C, D, E itu adalah satu gelombang. Atau bisa juga dari puncak ke puncak. Berarti dari titik B, C, D, E, dan F. Itu juga satu gelombang. Oke, sudah paham ya? Kita lanjutkan. Simpangan, ya ini adalah titik Y, itu adalah simpangan gelombang. Kemudian sumber gelombangnya yaitu titik O, adalah titik awal dari gelombang. Kemudian ada waktu yaitu T. Dan ada amplitudo. Amplitudo itu yang mana? Yang dimaksud di sini adalah titik dari B kita tarik garis ke bawah. Nah, ini adalah amplitudo gelombang, bukan A yang ini ya. Bukan A yang ini, ingat. Amplitudo itu adalah dari titik puncak sampai ke sini ke bawah. Ini adalah amplitudo gelombang. Oke, kita masuk ke gelombang berjalan. Nah, sekarang fokus gelombang berjalan dulu. Fokus kita ketika belajar tentang gelombang berjalan, yang pertama adalah kita harus tahu dulu nih, apa sih yang dimaksud gelombang berjalan? Ya, ketika sudah melihat ini tentunya ada sedikit gambaran bahwa gelombang berjalan ini adalah gelombang yang fokusnya itu ke sumber gelombang. Jadi fokus awalnya adalah ke sumber gelombang atau awal titik gelombang terjadi. Ya, nanti kalian akan bisa membedakan setelah mempelajari gelombang stasioner ya. Karena gelombang stasioner itu fokusnya adalah bukan ke sumber gelombang. Nanti kita akan belajar ya. Sekarang kita kesini dulu. Berarti yang pertama yaitu fokusnya ke sumber gelombang. Yang kedua, amplitudonya itu bernilai konstan atau tetap. Kalau kita lihat di gambar, misalkan amplitudo gelombang itu kan simpangan maksimum ya, nama lainnya dari titik puncak sampai ke sini, ke garis ini ya, bawah. Nah, ini adalah amplitudo gelombang. Di sini juga sama amplitudo gelombang. Dan panjang ini sama panjang ini itu nilainya sama. Berarti amplitudonya sama atau konstan atau tetap.
Kemudian contohnya dari gelombang berjalan itu bisa terjadi pada gelombang transversal maupun gelombang longitudinal. Masih ingat kan gelombang transversal contohnya apa? Yaitu gelombang pada tali. Kalau gelombang longitudinal contohnya adalah gelombang bunyi. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini kita akan belajar persamaan simpangan gelombang. Di sini Ibu sudah gambarkan perumusannya. Kalau kalian sudah baca di modul ataupun kalian cari di Google pasti sama ya. Di sini ada Y sama dengan plus min A sin dalam kurung omega T plus min KX. Nah, ini ada artinya ya. Nah, yang dimaksud dengan di depan A ini adalah ada tanda plus dan min. Plus itu kalau getaran gelombangnya ke atas. Sedangkan min itu kalau getaran gelombangnya ke bawah. Nah, di sini juga sama. Di depan K itu ada plus dan min. Plus itu artinya dia arah rambat gelombangnya ke kiri. Kalau min itu berarti arah rambat gelombangnya ke kanan. Oke, kita perhatikan dulu nih gambar di sebelah kiri. Ini ada gambar gelombang. Ini titik awal ya, ini sumbu Y dan ini sumbu ini Y, simpangannya maaf, ini adalah T waktunya. Nah, ketika gambarnya seperti ini artinya arah getarannya kan dimulai ke atas ya. Arah getarannya ke sini nih pertama, berarti dia A-nya positif. A-nya ya, amplitudenya positif. Kemudian dia merambatnya kemana? Dia rambatnya kemana nih? Ke kanan, berarti dia gunakan rumus depan X-nya adalah negatif. Sudah paham ya? Oke, Ibu ulangi lagi. Kalau Y-nya ke atas, berarti dia positif. Ini ya gambarnya ya, berarti amplitudenya positif. Kalau nanti mulainya ke bawah berarti negatif amplitudenya. Kalau arah rambatnya ke kanan berarti dia negatif. Kalau arah rambatnya ke kiri berarti dia positif. Contoh lagi nih di bawahnya biar lebih paham. Nah, silakan perhatikan gambar yang kedua. Ini dia dimulainya dari titik bawah ya. Berarti itu artinya nilai amplitudonya negatif atau arah getarnya ke bawah. Berarti A-nya negatif. Sedangkan arah rambatnya kemana? Ke kanan atau ke kiri? Arah rambatnya masih ke kanan. Berarti nilai K-nya negatif. Nah, oke. Biar kalian paham, Ibu tulis berarti gambar yang pertama amplitudonya itu positif karena arah getarnya ke atas. Sedangkan tandanya itu berarti tanda yang di depan K-nya apa? Positif atau negatif? Berarti di depan K itu tandanya negatif karena dia arah rambatnya ke kanan. Berarti yang kedua itu arah getarnya adalah negatif, berarti amplitudonya negatif karena arah getarnya ke bawah. Sedangkan K-nya karena arah rambatnya ke kanan berarti dia negatif juga. Oke. Nah, terus untuk gambar yang ketiga kalian bisa cari sendiri ya. Nah, ini dia arah getarnya ke atas, berarti amplitudenya positif. Kemudian arah rambatnya ke kiri, berarti positif ya. Nah, ini arah getarnya kemana? Ke bawah, berarti amplitudenya negatif. Kemudian arah rambatnya ke kiri, berarti kalau arah rambatnya ke kiri itu artinya nilai K-nya adalah plus. Nah, sudah ya, sudah paham ya? Oke, keterangan di sini yaitu simpangan gelombang, satuannya meter, kemudian ada A amplitudo. Amplitudo ini disebutnya simpangan maksimum, satuannya juga meter. Kemudian ada omega, kecepatan sudut, satuannya radian per sekon, yaitu bisa didapat dari nilai omega sama dengan 2pi dikali F atau bisa juga dicari dari 2pi per T. T di sini ingat T besar, berarti ini periode, sedangkan F ini adalah frekuensi. Kemudian T adalah waktu, satuannya sekon, K adalah bilangan gelombang atau disebut juga angka gelombang, satuannya radian per meter. Nah, nilai K ini bisa dicari dari rumus omega dibagi V atau 2pi dibagi lambda. Kemudian ada lambda, panjang gelombang, satuannya meter. Ada V, ini cepat rambat gelombang, meter per sekon. Kemudian di sini ada, sudah ya, di sini sudah semua. Nah, ini jangan lupa diingat ya, satuan sama lambangnya, tidak boleh lupa. Kita lanjutkan karena di sini ada simpangan,
Berarti di sini kita akan mengenal yang namanya kecepatan gelombang atau persamaan kecepatan gelombang. Di sini kecepatan kan kalian sudah tahu ya, lambangnya V. V Ibu tuliskan adalah DDT dari Y. Nah, apa yang dimaksud dengan DDT? Ini sebenarnya di matematika ya. Ini namanya atau disebut dengan diferensial atau turunan. Nah, untuk lebih jelasnya sih di matematika, jadi ini hanya sekilas saja ya. Kita di fisika langsung menggunakan saja. Nah, berarti nanti nilai V-nya itu merupakan turunan dari persamaan simpangan gelombang. Nah, berarti nanti V itu nilainya sama dengan V A dikali omega cos dalam kurung omega T plus min Kx. Coba dilihat yang ini simpangan sama kecepatan ada yang berbeda ya. Nah, kalau kita perhatikan sebenarnya nilai A di sini itu dari mana? Ini tetap ya dari sini. Kemudian omega dari mana? Berarti omega itu adalah turunan dari omega T plus min Kx, turunannya omega. Kemudian turunan dari sin adalah cos. Nah, itu ya. Kemudian selanjutnya selain ada kecepatan, ada juga persamaan percepatan gelombang atau lambangnya A, yaitu turunan dari kecepatan gelombang atau turunan kedua dari simpangan gelombang. Berarti A sama dengan, nah ini beda lagi nih. Kalau A di sini amplitudo ya, amplitudo atau A besar itu tetap. Kemudian nanti omega T plus min Kx itu ketika diturunkan dengan terhadap T, maaf, berarti nanti hasilnya omega lagi. Jadi nanti omega dari sini dikali omega jadinya omega kuadrat. Nah, cos turunannya itu adalah negatif sin. Ya, itu nanti di matematika sih lebih jelasnya. Kita langsung saja ke sini ya. Jadi percepatannya atau persamaan percepatan gelombang adalah min A omega kuadrat sin dalam kurung omega T plus min Kx. Satuannya jangan lupa percepatan adalah meter per sekon kuadrat. Oke, sampai di sini kita lanjutkan contoh soal ya. Kita masuk ke contoh soal. Diketahui sebuah persamaan simpangan gelombang Y sama dengan 0,02 sin dalam kurung 12 pi T min 4 pi X. Jika X dan Y dalam satuan meter dan T dalam satuan sekon, tentukan A. Amplitudo gelombang, B. Kecepatan sudut gelombang, C. Angka gelombang atau sering kita kenal dengan bilangan gelombang, D. Cepat rambat gelombang, E. Frekuensi gelombang, F. Periode gelombang, G. Panjang gelombang, dan H. Arah rambat gelombang. Nah, contoh soal ini bisa kalian dapatkan di modul fisika kelas 11, yaitu di bab gelombang berjalan dan gelombang stasioner. Oke, penyelesaiannya seperti biasa. Kalau di fisika kita harus belajar teliti, belajar lengkap, dan belajar hati-hati. Nah, diketahui Y sama dengan sesuai yang ada di soal ya, berarti ada persamaan simpangan gelombang yaitu Y-nya sama dengan 0,02 sin dalam kurung 12 pi T min 4 pi X. Satuannya jangan lupa dituliskan yaitu meter. Kemudian yang ditanyakan adalah yang pertama atau yang A, amplitudo. Ingat amplitudo lambangnya adalah huruf A kapital. Kemudian yang B adalah kecepatan sudut gelombang, lambangnya adalah omega, mirip seperti W ya, tapi ini omega namanya. Kemudian yang C adalah angka gelombang atau bilangan gelombang, lambangnya huruf K kecil. Kemudian yang D itu adalah cepat rambat gelombang, lambangnya adalah V. Kemudian yang E, frekuensi gelombang, lambangnya adalah F kecil. Kemudian yang F, periode gelombang, lambangnya adalah T kapital atau T huruf kapital atau besar ya. Kemudian yang G, panjang gelombang, lambangnya adalah lambda, dan H, arah rambat gelombang, berarti arah rambat. Nah, ini untuk yang ditanyakan. Kemudian kita langsung saja jawab. Lihat dari persamaan gelombang. Di soal, Y sama dengan 0,02 sin 12 pi T min 4 pi X, satuannya meter. Kalau kita lihat dari penjelasan ibu tadi, yang namanya persamaan simpangan gelombang itu Y sama dengan A sin dalam kurung omega T min Kx. Nah, dari sini kita bisa melihat nih, ternyata A itu adalah 0,02. Jadi yang ada di depan sin 0,02 itu menunjukkan nilai dari amplitudo gelombang. Kemudian di sini 12 pi T, berarti yang ada di depan T yaitu 12 pi
itu sama saja dengan menunjukkan nilai dari omega atau kecepatan kecepatan sudut gelombangnya. Terus di sini ada 4πx, berarti yang depan x, 4pi ini sama saja dengan menunjukkan nilai dari k atau angka gelombang atau bilangan gelombang. Oke, sampai di sini paham ya? Kita langsung tuliskan jawaban yang pertanyaan tadi, yaitu yang pertama adalah amplitudo, berarti amplitudo gelombang A-nya sama dengan 0,02 meter. Jangan lupa tuliskan yang betul lambang dan satuannya. Yang B adalah kecepatan sudut gelombang, berarti omega. Omega dari soal didapat omeganya adalah yang ada di depan T, yaitu 12pi. Tuliskan 12pi, satuannya radian per sekon. Jangan lupa satuannya yang lengkap. Kemudian selanjutnya yang C adalah angka gelombang atau bilangan gelombang. Di sini dari persamaan didapat bahwa angka gelombang atau nilai K-nya adalah 4pi. Berarti tuliskan 4pi, satuannya radian per meter. Pertanyaan yang D yang ditanyakan adalah cepat rambat gelombang. Nah, kita tahu dari penjelasan Ibu tadi bahwa cepat rambat gelombang itu didapat dari nilai K sama dengan omega per V. Nah, V-nya ini cepat rambat gelombang ya. Berarti kita bisa tuliskan bahwa K sama dengan omega per V. Kita cari V-nya, berarti pindah ruas ya V-nya. Jadi omega dibagi K. Oke, jadi V sama dengan omega per K. Omeganya berapa? Dari sini omeganya 12pi radian per sekon, K-nya berapa? Dibagi K-nya adalah 4pi radian per meter. Nah, ini bisa kita coret ya untuk mempermudah. Jadi hasilnya 12 dibagi 4 adalah 3. Satuan dari V atau cepat rambat gelombang adalah meter per sekon. Jadi jawabannya 3 meter per sekon. Oke, pertanyaan selanjutnya adalah bagian E, yaitu frekuensi gelombang. Nah, gimana caranya kita mencari frekuensi gelombang dari persamaan ini? Ingat bahwa tadi sudah Ibu jelaskan, yang namanya frekuensi gelombang itu bisa dicari dari kecepatan sudut gelombang, yaitu rumus omega sama dengan 2pi dikali F. Berarti omega sama dengan 2pi dikali F, berarti nyari F-nya sama dengan kita omega, tetap ya 2pi-nya dibagi pindah ruas ya, berarti F sama dengan omega per 2pi. Omeganya tadi sudah ada dari persamaan, yaitu 12pi radian per sekon dibagi 2pi. Kita ini hitung 12 bagi 2 adalah 6 Hz. Kemudian selanjutnya yang F adalah periode gelombang. Ingat, periode itu adalah kebalikan dari frekuensi. Jadi T sama dengan 1 per F. Ingat, T-nya adalah T kapital untuk periode. Jadi frekuensinya, mohon maaf, di modul kalian itu ada kesalahan ketik ya. Nah, Ibu tulis ulang. Nanti boleh kalian tulis ulang juga diganti. Jadi T sama dengan 1 per F itu sama dengan 1 per F-nya kan di sini 6 Hz. Berarti kita tulis 6 Hz. 1 dibagi 6 hasilnya adalah 0,16666. Nah, Ibu bulatkan ya jadi 0,167. Satuannya jangan lupa sekon. Itu adalah periodenya. Kemudian yang G itu yang dicari panjang gelombang. Panjang gelombang bisa didapat dari mana? Yaitu dari kecepatan. Karena kecepatan itu rumusnya lambda dikali frekuensi. Sudah kita pelajari di pertemuan sebelum-sebelumnya ya, waktu membahas gelombang mekanik. Berarti kalau mencari lambda atau panjang gelombang, tinggal kita ubah aja. Berarti lambda sama dengan V dibagi F. V-nya berapa? V-nya itu dari jawaban bagian D adalah 3 meter per sekon. Berarti kita tuliskan 3 meter per sekon. Frekuensinya berapa? Di sini frekuensinya 6 Hz. Berarti 3 dibagi 6 hasilnya 0,5 meter atau 1 per 2 meter. Nah, yang pertanyaan terakhir, bagaimana menentukan arah rambat gelombang? Kita bisa melihat tanda dari persamaan di sini. Ingat, tanda yang di depan amplitudo itu menunjukkan arah getar gelombang. Kalau kita lihat di sini kan positif ya, berarti dia arah getarnya ke atas nih. Nah, sedangkan arah rambat gelombang itu bisa ditentukan dari tanda yang ada di depan KX. Nah, di depan KX tandanya adalah negatif, berarti dia arah rambat gelombangnya ke arah kanan. Oke, sampai di sini sudah paham? Ya, jika ada yang masih belum paham boleh ditanyakan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.